Tugas mahasiswa kelar dalam sekejap pakai AI. Sebenarnya ini siapa yang belajar? Mahasiswa atau... Jadi layaknya Iron Man itu ada the heart and the head, sedangkan Jarvis tuh kasih banyak banget data, tapi yang mutusin tetap si Iron Man. Ya, halo semuanya. Kembali lagi di podcast Unboxing. Let's make it happen. Powered by Universitas Ciputra, Jakarta. Bersama saya, Mohtred. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang super cantik, seorang pakar pendidikan manajemen. Topik kita hari ini kita akan membahas tentang AI. Seperti apa? Wah, ini seru banget. Harus tonton sampai habis karena isinya daging Wagyu A5 semuanya. Di sebelah saya ada seorang pakar pendidikan manajemen. Tapi siapa dia? Biarkan beliau sendiri yang berkenalan. Saya Dr. Windy Eka Saputri, saya dosen IBM di UC Jakarta. Saya linear di manajemen dan saya juga seorang makeup artist. Wow, makeup artist. Makeup artist apa nih? Film atau apa nih? Lebih ke arah wedding. Dr. Windy ya. Kita sebut langsung Bu Windy aja nih ya. Bagaimana mahasiswa ini adalah seorang manajer dan seorang manajer dia ternyata punya asisten bernama AI tersebut. Nah, ini gimana nih Bu Windy? POV mahasiswa atau siswa SMA bisa nggak menjadi seorang manajer dan asistennya itu adalah AI gitu? Itu bisa banget. Jadi kayak ketika kalian dapat task tertentu, itu kalian tinggal masuk ke ChatGPT aja. Mengenai tugas ekonomi, mengenai pengangguran. Nah, jadi kalian tinggal masukin aja, habis itu di run. Nah, sesimpel itu aja. Jadi hasilnya tuh akan keluar. Dan tapi ingat lagi ya, hal-hal kayak gini tuh kalian harus cross check, dilihat lagi outputnya apakah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ini tuh layaknya kayak Iron Man. Iron Man itu the heart and the head, but the AI only tools. Prompt yang kalian masukin tuh harus singkat. Nah, bisa disingkat ini, kalian lagi adjust lagi promptnya. Buatkan prompt saya seperti ini. Nanti kan akan keluar nih outputnya. Oh, mungkin lebih ke gaya seperti ini, gaya seperti ini. Nah, dari prompt kedua ini kalian adjust lagi. Kalian pilih yang mana yang kalian mau. Nah, habis itu kan kalian running lagi, dia akan keluar lagi. Nah, setelah keluar data ini, keluar hasilnya, kalian jangan lupa add data lagi. Jadi misalnya gini, kalian buka di news, ada kira-kira sesuatu yang relevan. Nah, yang relevan itu dimasukin lagi ke dalam si ChatGPT sehingga hasil data yang mereka kasih itu benar-benar real dari apa yang kalian cari. Kalian juga boleh nih komen di kolom komentar ya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang prompting, bagaimana nge-prompt yang bagus tuh seperti apa, atau kalian punya permasalahan ketika nge-prompt tapi nggak sesuai atau nggak ngedapetin jawaban yang harusnya kalian dapatkan. Katanya sih AI itu kayak terlalu computerized gitu loh. Kita yang lagi viral tuh kayak teknologi, aduh ribet banget gimana Teknologi ya. caranya. Cuman gimana cara kita menyampaikan ya, Bu? Ya, jadi sebenarnya simpel banget. Kalian nggak perlu download atau bahkan buka aja dari web. Nah, cuman bedanya kalau kalian itu download, dia akan nyimpan memori. Dia akan menganalisa kamu. Dia akan menganalisa kamu bagaimana cara kamu berpikir, bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan sesuatu. Itu dia akan menganalisa kamu. Sehingga prompt yang kalian termasukin, itu biasanya udah di-adjust berdasarkan kepribadian kamu kayak gitu. Sesimpel masukin kalimat aja nih, kayak kalian mau googling. Seperti kalian mau googling, masukinnya tapi ke ChatGPT kayak gitu. Cuman ingat ya, cross check lagi. Oh, jadi harus ChatGPT ya? Iya, yang paling ChatGPT gampang. ya. Teman-teman harus coba ya buka websitenya atau download ChatGPT. ChatGPT semua orang kayaknya udah tahu, tapi buat yang belum tahu segera karena itu gratis. Sesuatu yang gratis udah bagus, tapi ingat kalau memang ada yang dibayarkan atau ChatGPT yang kayaknya ChatGPT Pro itu mungkin ada beberapa fitur-fitur tambahan. Tapi kalau saya di handphone saya sih emang yang gratisan ya. Yang gratisan aja udah super powerful. Biasanya yang bayar itu untuk nyari gambar-gambarnya lebih cepat biasanya. Teman-teman tinggal ChatGPT aja, cobain dan rasain betapa nikmatnya kalian dibantu sama AI. Baiklah, sekarang kita udah masuk ke penghujung. Buat teman-teman semuanya, sebenarnya kalau AI itu memang harus dimulai dari sejak dini ya, karena kalau udah sejak dini kalian udah punya AI, maka asisten itu akan mengenal kalian. Kalau udah kenal sama kalian,
kayaknya bakal ngerti. Jadi ketika kita mau tanya-tanya itu si ChatGPT atau AI tersebut itu bisa lebih memahami dan bisa lebih cepat menjawab dari pertanyaan-pertanyaan atau kegelisahan kita. Kalau Bu Windy boleh? Mulai dari yang simple. Ketika kalian udah coba, kalian akan terbiasa. Ketika kalian terbiasa, kalian akan lebih canggih lagi. Kenapa? Kalian akan explore, berusaha, seperti ini tidak bisa digunakan melalui ChatGPT ya. Misalnya mau cari sound kayak gitu, itu ada AI lain. Nah, jadi ketika kalian terbiasa menggunakan AI dan bisa mengcombine segala sesuatu dengan baik, itu outputnya akan luar biasa. Kenapa? Karena misalnya AI itu bisa analisis tuh cepat sekali. Cuman ingat, kalian tuh the heart and the head. Jadi kayak keputusan akhir yang akan diambil dari suatu task itu ada di kalian. Bukan 100% ChatGPT ya Pak ya. Jadi karena ada beberapa tugas yang memang nggak bisa kalian gunain 100% dari sana. Jadi kalian harus tetap mengolah outputnya sehingga itu tercustomize berdasarkan apa yang kalian mau jadi output. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari Bu Windy, seorang pakar pendidikan manajemen dan juga seorang dosen UC Jakarta. Kita akan ketemu lagi di podcast unboxing selanjutnya. Kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lainnya selain AI, dan jangan lupa sekarang juga subscribe dan nyalain loncengnya untuk ngedapetin video-video selanjutnya. Podcast unboxing, let's make it happen.